Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Dalam video kali ini kita akan memperkenalkan beberapa alat yang biasa dipakai dalam pertukangan yang biasa kita butuhkan dalam meringankan pekerjaan kita. Alat-alat manual kita akan perkenalkan kepada sobat semuanya. Bagi yang sudah tahu, sebagai tambahan saja, dan bagi yang ini khusus bagi yang belum tahu tentang alat-alat pertukangan. Mari kita ikuti video kali ini. Baik teman-teman, saat ini sudah kita siapkan beberapa alat yang biasa dipakai dalam pertukangan. Dalam hal ini adalah alat-alat yang berkaitan dengan kelistrikan. Ada yang namanya pasah atau serut, kemudian ada gerinda tangan, juga ada bur yang biasa kita gunakan, dan alat-alat ini hanya sebagian saja karena masih sangat banyak alat-alat manual yang biasa digunakan dalam pertukangan. Kita akan memperkenalkan alat gerinda tangan. Alat ini disebut dengan gerinda tangan karena biasa dipasang batu gerinda pada alat ini. Dan fungsi dari alat ini sangat kompleks. Bisa dipasang mata gerinda yang khusus untuk memotong keramik ada, khusus untuk memotong besi ada, dan juga bisa digunakan untuk hal yang lain untuk pemotongan. Sekarang kita mulai untuk pengenalan alat ini. Yang pertama adalah ada satu kabel yang digunakan untuk menghubungkan arus ke listrik. Kemudian ada bagian dari alat ini yang disebut dengan gerinda. Kemudian ada bagian di sini, ini adalah karbon brush. Fungsinya adalah untuk sebagai pemantik pengapian. Kemudian juga ada bagian sini, ini seharusnya ada tutupnya sebagai pengaman supaya bramnya itu tidak mengenai operatornya. Jadi ini alat ini sudah tidak komplit, jadi harusnya di sini ada penutupnya. Terus bagaimana kita mengetahui ataupun menggunakan alat ini? Di bagian belakang sini ada saklar, dan posisi saklar itu setiap merek berbeda-beda. Ada yang bagian sini, ada yang di bagian tengah sini, ada juga di bagian samping, tergantung dari merek alat yang digunakan, tetapi fungsinya sama. Kemudian bagaimana cara untuk memasang dan melepas batu gerindanya? Pertama di sini kita perhatikan ada bagian ini adalah bagian untuk mengancing saat kita mau mengganti batu gerindanya. Coba perhatikan, ini adalah kuncinya. Kita tekan bagian ini, kita tekan. Nah, kalau ini kita lepaskan, ini bisa berputar. Tapi kalau ini kita tekan, maka bagian ini akan terkunci. Yang pertama kita tekan ini. Nah, posisi kalau sudah menganjing, kemudian kita kendorkan. Mengendorkannya sama seperti mur baut kanan. Ini kan berbeda dengan kipas angin. Kalau ini sesuai dengan arah bautnya. Kadang ada yang baut kiri, ada yang baut kanan.
ini pakai baut kanan, jadi mengendorkannya berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengendorkan jadi ke arah kanan. Nah, ini kemudian kita lepas. Nah, ini sudah lepas rantingnya. Kemudian kalau mau kita ganti batunya, tinggal kita mau pakai batu yang apa, untuk mau motong keramik atau motong besi ataupun meratakan permukaan, tinggal kita pilih batu gerindanya. kita pasang. Kalau kita mau Kita cepot, kalau kita mau masang lagi kita tinggal pasang. Ini lubang dimasukkan. Nah, sudah masuk. Nah, ini harusnya di sini itu ada bagian pengaman atau penutup supaya tidak material itu tidak mengenai kita. Ini kemarin tutupnya dicopot dan sementara tidak kita pasang. Dan ini kita pasang batu gerindanya. Nah, perhatikan dalam memasang, pastikan posisi batu sama posisi ini stopper yang dalam ini rata. nah, karena nanti akan untuk mengancung ini untuk menjepit. Nah, kita pasangkan pelurnya. Nah, kita pasangkan pengancungnya. Kita pasang. Kemudian kita kencangkan. Nah, kita pasang. Nah, demikian cara memasang batu gerindanya. Terus di bagian sininya ini ada bagian karbon brush. Pastikan kalau batu gerinda itu karbon brushnya itu masih bisa digunakan. Maksudnya kalau nanti karbon brush itu habis, maka juga tidak ada arus yang masuk ke motor, jadi ini tidak bisa berputar. Tapi kalau karbon brushnya itu masih, berarti ini bisa kita gunakan. Namun harus diingat juga bahwa mesin itu hidup atau mati itu juga banyak aspek, tapi standarnya ini karbon brush normal, kemudian ini ada tutupnya, kemudian kita pasang batu gerinda dan kita coba untuk kita hidupkan. Coba Kita colokkan ke jacknya. Nah, di sini belakang sini ada ada saklarnya. Nah, ini untuk menyalakan. ingat ini masih ada kekurangan, jadi ini harusnya ada tutup sehingga melindungi kita. Kalau ini tidak ada tutupnya, bagian kita itu tidak terlindung. Jadi usahakan kalau kita menggunakan alat, lengkapi alat itu sesuai standarnya. Baik, demikian teman-teman untuk tayangan kali ini. Semoga bagi kita yang belum tahu nanti bisa tahu dan bisa menggunakan alat ini. Cara penggunaannya langsung kita sentuhkan bagian batu gerinda ini pada bagian yang mau kita potong. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.